Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Alifah Sri Septianti, kemudian ada Muhammad Ulfidani Prayogo, dan saya sendiri Anissa Ayu Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode etik psikologi bab ke-7, yakni mengenai biaya layanan psikologi. Yang pertama, ada pasal 33 mengenai penjelasan biaya dan batasan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Selanjutnya ada ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Kemudian ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Baik, selanjutnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi hanya untuk semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Selanjutnya, pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya pasal 33 ayat 5 yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Pasal 34 tentang rujukan dan biaya. Psikolog dan ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Pasal 35 tentang keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Pasal 36 tentang pertukaran atau barter. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Nah teman-teman, kita akan masuk kepada contoh kasus pada pasal 33, yaitu HIMSI Gorontalo membuka layanan konsultasi gratis berdasarkan inisiatif dan instruksi HIMSI Pusat atas adanya indikasi kecemasan warga lantaran berita-berita COVID-19 yang terus menyebar dan berpotensi memicu stres. Layanan konsultasi psikologi tersebut dilaksanakan secara online melalui aplikasi WhatsApp tanpa dipungut biaya kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat melalui konseling gratis dan pemberian informasi edukasi.
Terdapat konselor dan administrasi yang menyediakan layanan setiap harinya dengan teknis layanan masyarakat dapat menghubungi melalui WhatsApp, kemudian melaporkan keluhan, sehingga kemudian hasil konsultasi dari administrasi akan diberikan kepada psikolog. Pemeriksaan dilakukan dengan adanya sesi asesmen, pemeriksaan menggunakan alat psikologi dan intervensi. Layanan akan dilanjutkan lebih lanjut jika gangguan psikis klien semakin parah. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa konselor psikologi dan psikolog yang menyediakan layanan gratis bagi masyarakat tetap menjunjung tinggi profesionalitas serta tanggung jawab memberikan layanan sesuai kemampuan yang dimilikinya, walaupun layanan yang disediakan tidak memungut biaya sehingga sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 5 yang tadi sudah kami sampaikan. Baik, kemudian ada contoh kasus kedua. JW bekerja sebagai psikolog yang membantu Biro Psikologi yang mendapatkan proyek kerjasama untuk melakukan psikotes di berbagai perusahaan atau lembaga pendidikan. Salah satu kakak angkatannya yang bernama IS memiliki biro psikologi yang masih berbentuk CV dan mendapatkan proyek dari perusahaan tertentu untuk melakukan psikotes dalam bentuk massal. Ia meminta JW untuk membantunya dan JW menerimanya berdasarkan sistem kepercayaan tanpa menandatangani surat kontrak perjanjian seperti kebiasaan yang terjadi saat itu. Namun setelah beberapa lama, JW tidak mendapatkan honor yang dijanjikan meskipun telah berusaha menagih honornya pada IS dan bahkan juga menghubungi staf HR di perusahaan tersebut. Meskipun pihak perusahaan telah membayar penuh pada IS, honor JW tak kunjung dibayarkan oleh IS. Bahkan JW merasa IS menghindari dirinya dan seolah-olah menghilang di telan bumi. Dalam salah satu diskusi tentang kode etik di bilis psikologi, JW kemudian mengemukakan kasusnya dengan menyebutkan nama lengkap IS dan perusahaan IS tanpa menyamarkannya untuk mencari solusi. JW tidak berani membuat laporan resmi kepada pihak majelis psikologi maupun aparat hukum karena posisinya yang lemah dengan tidak adanya surat kontrak tertulis. Baik, kemudian analisis kasus. Kasus di atas sudah melanggar kode etik psikologi bab ke-7 tentang biaya layanan psikologi pasal 34 mengenai rujukan dan biaya, di mana seharusnya JW mendapat imbalan dari apa yang sudah ia lakukan. Tindakan IS dalam kasus di atas sudah jelas sangat tidak menghargai kerja keras JW, padahal JW sudah berusaha membantunya untuk melakukan psikotes. Honor yang dijanjikan IS hanya tinggal janji meskipun JW telah menagihnya, tapi tetap saja ia tidak mendapatkan hak yang memang semestinya ia dapatkan. Kecuali jika pada awal pelaksanaan psikotes, IS memang tidak menjanjikan apapun pada JW. Namun, meskipun demikian, sebagai sesama profesi yaitu psikolog, IS memang sudah semestinya untuk membagi honor pada JW yang sudah diatur sebelumnya. Dikarenakan JW hanya berdasar kepercayaan semata, hingga ia tidak memikirkan penandatanganan kontrak terhadap IS, maka masalah pembagian honor yang biasanya tercantum di dalam kontrak yang seharusnya mereka sepakati sebelumnya ternyata tidak dibuat dan di antara mereka tidak terjadi tanda tangan hitam di atas putih, sehingga JW tidak bisa melaporkan tindakan IS pada majelis psikologi untuk dijadikan bukti hukum yang kuat. Dalam hal ini, JW juga menyalahi kode etik psikologi karena telah mengabaikan kontrak perjanjian sebagai bukti persetujuan bahwa ia telah menerima kerja sama dengan IS untuk melakukan psikotes. Selanjutnya ada contoh kasus yang ketiga. Nah, di sini AA merupakan tenaga psikologis yang bekerja sebagai psikolog. BB sebagai pengguna jasa AA hendak menjalani salah satu tes psikologi dan telah membayar mahal sesuai dengan harga yang ditetapkan, namun AA justru memberikan hasil laporan pemeriksaan klien BB secara asal-asalan dikarenakan AA sedang sibuk melayani beberapa klien lainnya yang membuatnya terpentok waktu. Nah, kasus tersebut dapat dilihat bahwa AA melakukan pelanggaran pada pasal 35 mengenai keakuratan data dalam laporan kepada pembayar atau sumber dana. Seharusnya AA memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan, yaitu dalam kasus ini adalah BB. Walaupun dalam keadaan apapun, AA harus menjunjung profesionalitas sebagai pemberi layanan psikologi dengan mematuhi kode etik yang ada.
Unity of Science dari kode etik pada pasal 33 sampai 36 adalah bisa kita lihat pada Quran surat At-Taubah ayat 105 yang memiliki arti, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa kita haruslah bekerja dengan penuh tanggung jawab karena akan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan masyarakatnya. Hal ini dapat kita hubungkan dengan profesionalitas yang harus dijunjung oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang harus senantiasa menunaikan tanggung jawabnya sebaik mungkin walaupun dalam layanan psikologi secara sukarela sekalipun. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu bab ini menjelaskan mengenai biaya layanan psikologi, batasan dan perencanaan dari sumber dana, serta membahas rujukan dan biaya serta pasal diperbolehkannya sistem barter atau pertukaran sebagai imbalan dari jasa psikologi, selagi tidak menyebabkan eksploitasi. Baik, materi telah disampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.